Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi menjelang siang kepada kita adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, yang kakak cintain semuanya. Kembali berjumpa dengan Kak Juli. Pagi hari ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kepada kita pada saat ini, boleh menjadi kekuatan, menjadi lerma dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas besar, kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan hidup untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kembali kami patut bersyukur kepadamu atas kasih anugerah-Mu kepada kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmah, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang sebentar kami dengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Setiap kuasa yang tidak berasal dari Tuhan yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu kami saat kami mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami undang kuasa daripada Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada di ruang hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kakak kasihi, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kakak berharap adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat ya, masih tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini atau pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 1. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28 sekali lagi. 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-28. Di bawah perikop lahirnya Samuel. Saya akan berikan tema kepada kita pada pagi hari ini, yaitu doa yang mengalami terombosan. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita atau firman Tuhan ini udah sering kita dengar ya, bahkan udah menjadi ayat hafalan bagi kita ceritanya ya. Tapi di sini kita diingatkan kembali ya tentang Samuel ini ya. Kita diingatkan kembali tentang cerita daripada lahirnya si Samuel ini. Nah, adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu keluarga, di mana keluarga ini ada ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini ada seorang ayah bernama Elkana. Dia mempunyai istri dua. Yang pertama Hana dan yang kedua namanya Penina. Nah, Hana adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mempunyai anak. Ya, dia tidak mempunyai anak atau dia mandul. Nah, sedangkan Penina dia mempunyai anak laki-laki maupun perempuan. Nah, adik-adik setiap tahun ke tahun keluarga Elkana ini mereka pergi ke Silo, di mana di sana mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan mereka di sana kepada Tuhan. Nah, tiap tahun berganti adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pergi ke Silo dan ternyata adik-adik madu daripada Hana ini atau istri kedua daripada Elkana ini selalu menyakiti hati Hana. Kenapa? Karena Hana tidak mempunyai anak. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka pergi ke Silo,
maka di situ Penina mengambil kesempatan untuk menyakiti hati madunya Hana. Nah, Hana adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin secara manusia ya, dia kecewa ya, dia sakit hati sama madunya karena madunya sering menyakiti dia. Tetapi pada saat itu Hana tidak membalas perbuatan Penina kepadanya. Nah, ketika suatu hari mereka pergi ke Silo, mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Lalu Hana ini dia datang dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil menangis di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu di Silo ada seorang imam yang namanya Imam Eli beserta kedua anaknya. Nah, ketika Imam Eli sedang memperhatikan Hana, Imam Eli menyangka bahwa Hana ini sedang mabuk. Kenapa? Karena Hana pada saat dia berdoa kepada Tuhan, ketika Imam Eli memperhatikannya, dia tidak mendengar apa yang disampaikan Hana karena hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Nah, ketika Imam Eli mendekat, dia berkata, berapa lama lagi kamu seperti ini di dalam rumah Tuhan? Tetapi di sini Hana berkata, Tuhan, di sini Hana berkata kepada Imam Eli, Tuhan, saya ini bukan seorang perempuan mabuk. Saya ini sedang berdoa, sedang menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Saya sedang menyampaikan setiap sakit hati saya kepada Tuhan lewat saya berdoa ini. Lalu Imam Eli berkata kepadanya, pergilah dengan selamat. Kiranya Allah Tuhan Israel mendengarkan doamu. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Tuhan mendengar doa Hana. Dan sebelum Tuhan mendengar doa Hana, Hana ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia bernazar. Dia berjanji kepada Tuhan demikian, ketika Tuhan mengabulkan doaku, maka anak itu nanti akan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya daripada Hana ini, ketika Tuhan sudah mendengar doanya dan Tuhan menjawabnya, ketika tiba saatnya, dia serahkanlah anak itu ke dalam bayi Allah, yaitu Samuel namanya dikasih, yang artinya Allah telah memberikannya kepadaku. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kakak tidak tahu saat ini apa permasalahan, apa persoalan atau apa pergumulan yang adik-adik sekolah minggu alami. Tetapi lewat kehidupan Hana ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjawab. Mungkin sesuatu secara manusia, sesuatu yang kemustahilan, ya tidak bisa terjadi, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita hendaknya belajar untuk kita tetap tekun, untuk kita terus tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita terus tetap tekun berdoa kepada Tuhan, maka di situ kita melihat pertolongan Tuhan. Di situ kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Seperti halnya Hana. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada di posisinya Hana, kakak tidak tahu apa yang kita lakukan. Atau ketika kakak ada di posisi Hana, kakak tidak bisa membayangkan apa yang kakak lakukan, ya. Tetapi Hana di sini dia tetap memilih berserah, memilih tetap percaya
memilih tetap untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di keadaan hari-hari ini, situasi hari-hari ini, hendaklah kita tetap tekun, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah tetap tekun berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada sesuatu hal yang baru Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang engkau minta, apa yang engkau harapkan saat ini, dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, kakak percaya, kakak yakin Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan berikan kepadamu. Adik-adik, kakak yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita bahwa jangan hendaknya kita jemu-jemu di dalam berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada saatnya doa-doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan, tetapi jangan berhenti di situ. Tetapi teruslah berdoa seperti Hana. Dia terus datang di dalam rumah Tuhan sampai dia mendapat jawaban dari Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kalau saat ini Tuhan masih belum menjawab doamu, kalau saat ini Tuhan masih belum memberikan apa yang engkau harapkan, teruslah datang kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapat jawaban, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapat jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Sekeliling kita boleh menakutkan, keadaan yang ada boleh menakutkan, tetapi di dalam Tuhan, kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, membentengin setiap kehidupan kita, sehingga keadaan tidak menghalangi kita untuk kita bisa meraih setiap apa yang kita inginkan, untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Intinya adik-adik, sertakan Tuhan dalam setiap apa yang engkau inginkan, sertakan Tuhan dalam setiap apa yang engkau rindukan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Seperti yang dialami oleh Hana tadi. Keadaan sekelilingnya, madunya sering menyakiti hatinya, tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Dia terus berjalan, dia terus memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doanya. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tidak terlalu panjang firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan, tapi satu hal bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mampu memberikan apapun yang kita butuhkan. Tuhan mampu membuka jalan di dalam setiap apapun yang kita perlukan. Karena hanya Dia Allah satu-satunya yang pemberi, yang membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Sekeliling kita bisa saja menolong kita, tapi terbatas adanya. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah terbatas dalam setia memberikan pertolongan kepada kita. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami tetap terus berharap berdoa sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami. Kami mengakhiri kebenaran firman-Mu pada saat yang hari ini. Tangan kami landaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.